Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki dari keadaan kaum Arab, khususnya dari kabilah Quraisy, dalam menerima wahyu yang diwahyukan dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sebagian besar dari kabilah Quraisy itu menolak dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menyiksa. Maka dari itu kisah yang paling masyhur, kisah yang paling dikenal oleh ahli sejarah, dari kisah ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam disiksa adalah kisahnya Bilal dan Yasir bin Amir. Dari kisah Bilal, saking parahnya dari kaum kafir Quraisy itu dalam menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menyiksa, melarang kawin antara yang masuk Islam dengan tidak yang masuk Islam, melarang sambil jual beli, dan bahkan melarang, dan bahkan bukan hanya melarang, bahkan menyiksa. Sebagaimana Bilal, itu Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu karena Bilal adalah seorang budak dan dia disiksa oleh tuannya sampai-sampai dibuka pakaiannya. Jadi bayangkan, di kota Mekah Bilal dibuka pakaiannya, kemudian ditidurkan di sahra, di padang pasir tersebut, yang dimana kita ketahui kota Mekah itu sangat panas sampai 50 derajat, hampir 3 kali lipat dari Makassar di waktu yang paling panasnya. Karena Makassar paling 18 sampai 24 derajat saja, sedangkan di sana itu 50 sampai 60 derajat. Jadi Bilal, saking dia karena masuk Islam, karena keimanannya, akhirnya dia disiksa, dibuka pakaiannya dan ditidurkan di gunung yang di bagian sebelah dari kota Mekah, kemudian ditindis lagi batu besar di atasnya, kemudian disuruh agar ia kufur kepada Muhammad. Akan tetapi Bilal mengatakan, Allahu Ahad, Allahu Ahad, tidak ada Tuhan selain Allah yang pantas diibadahi, dan dia adalah Tuhan satu-satunya, adalah Tuhan. Ini yang perkataan Bilal. Sampai-sampai Abu Bakar pada suatu hari, itu bukan satu hari yang disiksa Bilal, berhari-hari. Pada suatu hari Abu Bakar lewat dan melihat siksa Bilal, dan akhirnya timbul rasa kasihan kepada Bilal, dan akhirnya dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kisah yang masyhur juga dari keluarga Yasir bin Amr, dari ibu Yasir bin Amr, karena dia beriman. Karena dia beriman, sampai-sampai ibunya itu ditusuk kemaluannya pakai tombak, tembus sampai ke mulutnya. Adapun dari suaminya, yaitu bapak dari Yasir bin Amr, karena dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia diikat kedua kakinya dan diikat kedua tangannya di antara dua kuda. Kemudian setelah itu langsung tiba-tiba dipukul itu kuda, kemudian kuda itu berlari saling bersampingan, dan akhirnya dia terbelah dua. Ini disebabkan keimanannya. Adapun Yasir bin Amr demikian, dia ditanam sampai yang kelihatan hanya kepalanya, kemudian dipaksa untuk murtad atau keluar dari Islam. Akhirnya karena pada saat itu kaum muslimin sangat disiksa oleh kafir Quraisy, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan agar sebagian sahabatnya itu pergi berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Akhirnya pergilah beberapa sahabat, sekitar kurang lebih 100 orang, yang diketuai oleh Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu akhirnya kafir Quraisy semakin marah, akhirnya semakin diboikot kaum muslimin, sampai-sampai di dalam sejarah kaum muslimin banyak mati kelaparan. Sampai-sampai pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah sudah habis hartanya, dihabiskan ketika di hari kematian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib dan Khadijah, habis hartanya sampai-sampai kaum muslimin disebabkan mempertahankan keimanannya. Itu tidak boleh saling berjual beli,
sehingga dari kalangan kaum muslimin yang masuk Islam itu tidak makan kecuali dedaunan dari pohon-pohon. Bagaimana mereka ini diuji keimanannya, dan begitulah sampai Allah Azza wa Jalla menakdirkan orang-orang dari kalangan kaum Ansar dari kota Madinah itu datang berhaji ke kota Mekah. Akhirnya Nabi mengabarkan, barang siapa yang ingin menolong agama Allah, akhirnya kaum muhajirin menolong Nabi dan memerintahkan Nabi agar berhijrah ke kota mereka, yaitu kota Madinah. Akhirnya wahyu turun, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah lah, di sana barulah permulaan kaum muslimin agak aman sedikit. Akan tetapi di kota Makkah, sekali lagi dari kisah yang kita kisahkan di subuh kali ini, bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ditolak, bahkan disiksa dari orang-orang yang beriman dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya akan menguji kehidupan kita dengan kesusahan-kesusahan. Akan tetapi kesusahan dan kepahitan itu akan kita rasakan di akhirnya dengan lebih manis daripada madu. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat dalam menggambarkan bagaimana kehidupan kaum muslimin di awal-awal Islam yang mereka bertahan dalam mempertahankan keimanannya disebabkan karena lezatnya keimanan di dalam hati mereka walaupun dibayar dengan nyawa-nyawa mereka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.